kepadamu, Tuhan yang Maha Esa. Kami mahasiswa Amikom memenuhi panggilan bangsa. Kami mahasiswa Amikom terus maju pantang menyerah. Kami mahasiswa Amikom mencapai cita-cita luhur, menjadi profesional sejati, kebanggaan Indonesia. Kami bersujud kepadamu, Tuhan yang Maha Esa. Kami mahasiswa Amikom memenuhi panggilan bangsa. Kami mahasiswa Amikom terus maju pantang menyerah. Kami mahasiswa Amikom mencapai cita-cita luhur, menjadi profesional sejati, kebanggaan Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara yang berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Saudara Satya selaku Ketua Panitia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul dalam acara Dialog Asisten 2022 di Gedung 2, tepatnya di Ruang Citra 2. Kita dapat melaksanakan acara dialog tanpa ada halangan suatu apapun. Yang saya hormati Pembina Forum Asisten Bu Lilis Dwi Farida Eskom MM, Pak Anggit Dwi Hartanto Mkom, dan juga perwakilan dari UPT Pak Andika Agus Lameto yang saya hormati. Tak lupa juga teman-teman Forum Asisten dan juga teman-teman asisten praktikum Universitas Amikom Yogyakarta yang saya banggakan. Pada acara pagi hari ini, perkenalkan saya Satya Tegar Kusuma, perwakilan panitia, mengucapkan selamat datang di acara Dialog Asisten tahun 2022. Acara Dialog Asisten adalah acara di mana teman-teman asisten menyampaikan aspirasi, tanggapan, maupun kritikan untuk demi profesionalitas dalam asistensi di Universitas Amikom. Pada acara ini, kami menghadirkan narasumber, langsung ada dari pembina FA dan juga dari UPT. Nanti silakan teman-teman asisten sampaikan saja unek-unek atau ide atau apapun, supaya kita dalam asistensi bisa menjadi lebih baik lagi. Harapan saya juga nanti mari kita satukan komunikasi dan juga salurkan aspirasi demi terwujudnya profesionalitas asistensi di Universitas Amikom. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata, saya pribadi mohon maaf setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Satya yang telah memberikan sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah oleh Ketua Forum Asisten kepada Saudara Leon Ellen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Yang pertama, terima kasih kepada teman-teman asisten praktikum yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pada hari ini. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada yang terhormat Ibu Lilis Dwi Farida Eskom Eng selaku Pembina Forum Asisten, dan juga Bapak Anggi Dwi Hartanto Mkom selaku Pembina Forum Asisten, dan juga perwakilan dari UPT Bapak Andika Agus Slameto Mkom. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita diberikan nikmat dan kesejahteraan sehingga kita juga bisa dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan Mas Satya tadi, dalam acara dialog asisten praktikum ini teman-teman diperbolehkan menyampaikan keluhan teman-teman semua dalam segi aspek permasalahan dalam pengasistenan ataupun hingga sampai permasalahan di dalam lab ya. Mungkin dalam sambutan saya, jika ada kurangnya mohon maaf. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Leon yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan ketiga oleh Pembina Forum Asisten kepada Bapak Anggit Dwi Hartanto Mkom, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lilis Dwi Farida Eskom Eng, yang kami hormati Bapak Andika Mkom, Bapak Andika Agus Slameto ya, saya masih hafal namanya. Kemudian Mas Leon sebagai Ketua Forum Asisten serta jajaran pengurus FA beserta yang saya banggakan semuanya, teman-teman asisten dari seluruh prodi di Amikom Yogyakarta ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini kali pertama kita bisa tatap muka untuk acara yang seperti ini secara offline. Biasanya online terus itu ya. Bosen ya. Kenapa? Ketika ketawa saya tidak bisa melihat wajahnya ini sebenarnya ketawa apa nyengir apa piye gak gitu ya. Nah, kemudian ketika serius ini sebenarnya mereka gojekan apa tidak. Nah, tapi dengan seperti ini saya langsung bisa melihat ya. Kita wajib mensyukuri. Yang kedua, sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, menurut ingatan saya gitu ya, selama saya mengenal Amikom itu, ini kalau Pak Andika senior saya gitu ya, saya mengenal Amikom sejak 2005, berapa puluh tahun yang lalu ya. Ini baru pertama kali FA itu membuat dialog ya. Kita boleh kasih apresiasi untuk pengurus, tepuk tangan dulu untuk pengurus yang bentuknya sudah model seperti ini. Nah, biasanya langsung gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini bagus ya. Tapi nanti kita juga perlu evaluasi model yang tepat itu seperti apa. Tapi ini bagus, saya apresiasi sekali untuk pengurus forum asisten. Coba nanti kita evaluasi Mas ya. Ya, semua itu perlu dicoba dan perlu dievaluasi gitu ya. Nah, harapannya dengan kegiatan seperti ini, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman kan teman-teman ini langsung bekerja di lapangan ya. Kalau kami taunya adalah laporan. Karena apa? Kami tidak bisa memantau 24 jam, ya, nggak bisa. Yang kami tahu kalau ada laporan berarti ada masalah. Kalau tidak ada laporan berarti baik-baik saja. Selama ini nggak pernah laporan, jadi saya anggap baik-baik saja. Ya, tapi tidak apa-apa, ini kebiasaan yang perlu diperbaiki terus sampai nanti mendapatkan formula seperti apa yang paling tepat. Nah, nanti semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan sekali lagi nanti saya minta gini ya teman-teman ya. Usul yang baik itu ketika juga mengusulkan solusi. Kritik yang baik itu juga mengusulkan sebuah solusi. Itu yang nanti kami harapkan. Karena apa? Kalau sekedar mengkritik, wah gampang. Kan nyinyir itu mudah gitu ya. Tapi
nyinyir disertai dengan solusi itu yang luar biasa. Jadi harapannya nanti teman-teman silahkan ungkapkan semua ya keinginan seperti apa, tapi harapan kami juga ada solusinya seperti apa yang menurut kalian lebih baik. Nanti kita timbang-timbang supaya nanti mendapatkan keputusan yang terbaik. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anggit Dwi Hartanto MKOM atas sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian hasil kuesioner dialog asisten 2022 yang akan disampaikan oleh Saudara Reni Fatarina. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Anggit Dwi Hartanto MKOM dan Ibu Lilis Dwi Farida Eskom MN selaku pembina forum asisten. Yang terhormat Bapak Andika Agus Slameto MKOM selaku perwakilan UPT Laboratorium. Yang terhormat Mas Leon Ellen sebagai Ketua Forum Asisten dan teman-teman yang menghadiri pada acara kali ini. Di sini perkenalkan saya Reni Fatarina. Saya akan menyampaikan hasil kuesioner pada dialog asisten, yaitu yang pertama, asisten dan rekan asisten mampu menjalankan tugas asisten dengan baik. Yang kedua, minimal satu asisten selalu hadir di ruang lab untuk mengasisten. Yang ketiga, asisten dan rekan asisten berpakaian sesuai aturan ketika mengasisten baik online maupun offline. Yang keempat, rekan asisten saya mudah dihubungi sehingga komunikasi antar asisten dapat berlangsung intens. Yang kelima, ketika asisten dan rekan asisten mendapat kendala di lab dan tidak bisa menyelesaikannya, UPT dapat membantu kendala tersebut dengan baik dan cekatan. Yang keenam, UPT selalu standby di depan setiap jam perkuliahan. Yang ketujuh, mahasiswa sangat kooperatif ketika asisten mengajar. Yang kedelapan, mahasiswa tidak canggung dalam berinteraksi dengan asisten. Yang kesembilan, mahasiswa hadir di ruang lab sesuai jadwal perkuliahan blended. Yang kesepuluh, mahasiswa sangat aktif dalam praktikum. Yang kesebelas, mahasiswa tidak memiliki kendala di ruang lab. Yang kedua belas, dosen mudah dihubungi. Yang ketiga belas, dosen selalu memberikan modul acuan praktikum. Yang keempat belas, dosen selalu hadir di ruang lab. Yang ke-15, dosen menjelaskan pembagian peran asisten dengan baik. Yang ke-16, dosen memberikan kesempatan asisten untuk memegang praktikum secara penuh. Yang ke-17, forum asisten sangat membantu asisten ketika ada masalah. Yang ke-18, forum asisten memberikan HR yang cukup. Yang ke-19, forum asisten memberikan informasi yang terbaru untuk asisten berkaitan dengan informasi perkuliahan blended. Dan yang terakhir, forum asisten mengayomi asisten sesuai dengan tugas masing-masing. Sekian hasil kuesioner yang saya bacakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Saudari Reni Fatarina yang telah menyampaikan hasil kuesioner dialog asisten 2022. Acara yang kelima yaitu pembahasan aspirasi dialog asisten 2022 yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Saudari Nita Helmawati selaku moderator kami persilahkan untuk memimpin jalan pembahasan aspirasi dialog asisten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, selamat pagi teman-teman semuanya. Yang saya hormati pembina forum asisten Bapak Anggit Dwi Hartanto MKOM dan Ibu Lilis Farida Eskom MN. Yang saya hormati Bapak Andika Agus Slameto MKOM selaku perwakilan dari UPT Laboratorium dan yang saya hormati Ketua FA beserta jajarannya, singkatnya para tamu undangan yang berbahagia. Perkenalkan saya Nita Helmawati sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dialog asisten praktikum pada hari ini. Pertama-tama, saya akan membacakan tata tertib dialog asisten terlebih dahulu, baik itu yang dari online maupun yang dari offline. Untuk yang dari online, jika ingin menanggapi atau menyampaikan pendapat, bisa teman-teman untuk raise hand terlebih dahulu. Yang kedua yaitu peserta online wajib on cam.
Untuk yang offline, jika ingin menanggapi atau menyampaikan pendapat, bisa angkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, standby di ruang sampai acara selesai. Selanjutnya, untuk poin-poin hasil kuesioner ini akan saya bacakan dan meminta teman-teman asisten, baik yang online ataupun yang offline, dan Bapak Ibu dosen untuk bisa menanggapinya. Untuk dari operator mungkin bisa langsung di-share aja untuk kuesionernya. Oke. Untuk yang pertama yaitu UPT selalu standby di depan setiap jam perkuliahan. Nah, untuk hal ini karena kemarin itu kami ada dapat satu tanggapan yaitu mengenai UPT selalu standby di depan setiap jam perkuliahan. Ini saya langsung persilahkan teman-teman yang online ataupun yang offline untuk bisa menanggapinya. Dipersilakan. Apakah selama teman-teman mengasisten, UPT selalu standby di depan setiap jam perkuliahan atau bagaimana? Teman-teman bisa langsung menyampaikan di sini. Selanjutnya nanti mungkin ada tanggapan dari Pak Andika selaku perwakilan dari UPT. Untuk itu dari teman-teman terlebih dahulu bisa menanggapi, silakan. Ya, silakan juga untuk teman-teman yang dari online bisa langsung menanggapi. Apakah selama teman-teman mengasisten, UPT selalu standby pada saat jam perkuliahan? Kalau misalkan teman-teman ada permasalahan terkait dengan hal tersebut, bisa langsung disampaikan. Ataupun kalau misal belum ada, nanti bisa kita lanjutkan aja untuk direalisasikan. Mohon maaf, saya nanggapi sebentar. Oh ya, dipersilakan Pak. Untuk kuesioner, ini hasil dari pertanyaannya ini berupa apa? Biasanya kan kuesioner kan setuju, sangat setuju dan sebagainya, atau iya atau tidak. Nah itu hasilnya bisa ditampilkan atau misalkan begini ya, UPT selalu standby di depan setiap jam perkuliahan, ya atau tidak. Kalau ya berapa orang yang ya, kalau tidak berapa, kan seperti itu. Atau jawabannya deskripsi. Kalau deskripsi kan berarti nanti kalau ada 100 asisten berarti mereka mempunyai deskripsi yang sendiri-sendiri. Oke, saya izin menanggapinya lagi ya terkait dengan hal ini Pak. Untuk yang poin yang pertama itu karena memang kita nggak masukkan ke kuesioner karena kita mendapat tanggapan itu kemarin gitu. Nah jadi untuk kuesionernya itu ada beberapa dan untuk hasilnya udah ada di sini di PPT selanjutnya. Tapi untuk slide pertamanya ini hanya dikhususkan untuk teman-teman aja gitu. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan ini ada di kolom chat, selama saya menjadi asisten, UPT selalu standby di depan ruangan, tapi sempat juga nggak ada, mungkin lagi ke toilet saat itu. Apakah ini bisa direalisasikan langsung? Baik, saya tanggapi ya. Di kami, di lab, itu ada mekanisme, ya, ada proses, di mana jam standby kami itu 10 menit sebelum perkuliahan mulai dan 10 menit sebelum perkuliahan diakhiri. Itu memang SOP dari lab. Kita tidak mungkin untuk selalu standby dari awal sampai akhir, itu nggak mungkin, ya. Karena di situ teman-teman ada kegiatan lain, ya. Ada kegiatan lain, mungkin juga ada maintenance lab, ya. Kita kan punya bengkel, mungkin ada peralatan-peralatan yang apa namanya, istilahnya itu perlu diperbaiki dan sebagainya. Nah, itu adalah standar operation kami ya. Jadi 10 menit sebelum perkuliahan dimulai, ya. Jadi selama awal itu kita menunggu 10 menit sampai berjalan. Kemudian 10 menit sebelum diakhiri, itu kita standby di situ. Karena apa? Biasanya trouble masalah itu biasanya ada di awal. Ya, kita sudah apa namanya, kita kaji ya,
biasanya ada di awal, mungkin mic-nya atau mungkin proyektornya dan sebagainya, itu ada di 10 sampai 15 menit awal. Setelah itu tidak ada masalah, berarti lancar. Nih. Karena biasanya kita awal membuka lab itu kita sudah cek satu persatu. Oh, LCD-nya oke, mic-nya oke, dan sebagainya. Nah, di 10 menit awal itu kita masih menunggu ya. Kalau 10 menit awal tidak ada masalah, ya berarti aman. Ya. Jadi kita tidak mungkin untuk selalu standby di depan di depan lab, itu kita tidak mungkin. Dan juga kebetulan UPT itu kan kita dibantu oleh teman-teman student staff ya, di mana itu juga teman-teman Anda juga, dan kita tidak bisa mengadakan student staff itu satu lab satu orang, itu nggak bisa. Biasanya ya itu karena ada batasan dari lembaga bahwa sampai saat ini kita baru bisa menyediakan satu lantai, itu satu student staff ya. Ya memang kita sangat kewalahan ya, dengan apalagi dengan offline ini semuanya. Kalau dulu waktu online masih nggak masalah. Jadi saat ini kami masih kewalahan untuk untuk menjembatani itu. Tapi setidaknya kami punya SOP bahwa 10 menit awal dan 10 menit akhir kita selalu standby. Jadi tidak mungkin kalau selalu standby all time di situ ya, karena keterbatasan dari teman-teman student staff di situ dan staff di lab. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andika atas tanggapannya. Ini satu lagi dari Mas Matias selaku asisten visual storytelling. Sebenarnya ini tuh dari saya langsung tanggapi aja ya, karena ini tuh udah sempat dijelaskan tadi. Mungkin untuk pertanyaannya udah bisa langsung dilanjutkan aja ya, karena memang udah dijelaskan untuk jam operasional dari UPT itu sendiri. Gitu ya, Mas. Selanjutnya dari teman-teman di sini, apakah ada yang mau ditanggapi lagi? Oke, kalau misal tidak ada, kita bisa lanjut ya. Lanjut ke slide berikutnya. Saya dan rekan asisten mampu menjalankan tugas asisten dengan baik. Untuk tidak setujunya 1,1%, untuk setujunya 35,5%, dan sangat setuju 62,8%. Nah, untuk yang 1,1% ini, apakah dari teman-teman asisten, dari teman-teman forum asisten, ada yang mau disampaikan terkait dengan 1,1% tidak setujunya karena apa? Dipersilakan untuk teman-teman yang online ataupun yang offline bisa langsung menanggapi. Tidak setujunya itu ada 1,1%. Dari teman-teman yang online, apakah ada yang mau ditanggapi? Oke, belum ada ya, karena kebanyakan untuk yang sangat setujunya itu ada 62,8%. Jadi ini mungkin bisa langsung dilanjutkan aja. Lanjut ke slide selanjutnya. Minimal satu asisten selalu hadir di ruang lab untuk mengasisten. Di sini untuk sangat tidak setujunya itu ada 2,2%, tidak setuju 3,8%, setuju 19,7%, dan sangat setuju 74,3%. Di sini mungkin karena ada tanggapan yang sangat tidak setuju berjumlah 2,2% dan tidak setuju 3,8%. Jadi mungkin untuk teman-teman yang online ataupun yang offline bisa langsung menanggapi kenapa sangat tidak setuju dan kenapa tidak setuju dengan hal tersebut. Karena memang dalam mengasisten itu minimal satu asisten selalu hadir di ruang lab untuk mengasisten, apalagi untuk yang offline. Silakan dari teman-teman bisa menanggapi.
Ya, dipersilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Aditya Pratama dari Angkatan 20. Nah, di sini saya izin menanggapi untuk minimal satu asisten selalu hadir di ruang lab untuk mengasisten. Menurut saya kalau untuk minimal itu, kalau untuk satu itu terlalu sedikit Mbak ya. Karena saya kan mengasisten 2 matkul, HS sama Komdat. Nah kalau misalnya untuk Komdat, bagian PC, bagian masih pakai PC depan lah kan. Terus kita kan Komdat ini kan pakai CPU APR sama Proteus. Terus kalau untuk satu asisten menurut saya kurang, karena untuk sampai ke belakang itu mahasiswanya hampir 60 apa 70 orang. Nah kalau Komdat satu asisten mungkin masih bisa. Nah, yang susahnya ini itu bagian HS Mbak, karena HS ini ada yang offline-nya itu rakit PC atau berbasis hardware kan. Nah, otomatis kalau misalnya satu asisten itu kurang. Kami kekurangan tenaga, sedangkan kami masuk 2 aja itu kurang. Karena mahasiswanya kan ada yang masih belum tahu gitu, jadi banyak pertanyaan gitu. Mungkin itu saja cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Krisna atas tanggapannya. Mungkin saya persilakan untuk teman-teman lagi ataupun dari Bapak Ibu dosen bisa langsung menanggapi juga kalau misal ada. Dipersilakan Ibu Farida. Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan ini dan siapa ya tadi? Mas Krisna. Oke, Mas Krisna gitu ya. Yang pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa asisten itu kan diawali dengan proses rekrutmen gitu ya. Kemudian ada proses pengumuman dan mungkin kemudian kontrak dan lain sebagainya gitu ya. Yang berarti di proses rekrutmen, di proses kontrak dan sebagainya sudah ada hak dan kewajibannya seperti apa gitu ya, sehingga kehadiran asisten saya pikir adalah sebuah kewajiban, betul. Nah, asisten hadir tepat waktu bahkan kurang dari jam perkuliahan adalah sebuah aturan, adalah sebuah kewajiban. Maka kalau kuliahnya jam 7 harapannya ya sebelum itu asisten hadir, mempersiapkan lab, nyalain lampu, mungkin AC, setting dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga nanti ketika mahasiswa labnya siap, mahasiswa silakan masuk, kemudian mengatur ini itu kan begitu. Nah, kembali lagi kehadirannya tadi adalah sebuah kewajiban, sehingga ketidakhadiran asisten itu diperbolehkan tentu dengan aturan. Dan di sini harapannya dan mungkin seharusnya gitu ya, dari FA ada ketentuan-ketentuan ketidakhadiran itu yang diperbolehkan dan diizinkan untuk alasan apa dan dengan cara seperti apa, mungkin dengan izin apa dan seterusnya. Ketidakhadiran itu boleh misalkan 1 atau 2 kali selama semester, dan ketika asisten tidak hadir tadi maka mekanismenya harus seperti apa, mungkin begitu ya. Terlepas dari ya asisten juga harus paham bahwa kehadiran adalah sebuah kewajiban gitu ya, karena ada proses tadi, ada rekrutmen, ada proses kontrak dan lain sebagainya, sehingga kalau tidak hadir ya harus izin ke FA gitu. Kemudian nanti dari FA tentu sebaiknya ada mekanisme ketika izin tadi harus seperti apa, mungkin ketika izin ya harus ada penggantinya misalkan seperti itu. Kalau mau izin karena aktivitas di luar, misalkan ada sedang mau ujian TOEFL gitu kan, itu tidak bisa diubah gitu ya, berarti mungkin FA punya mekanisme ya, kalau izinnya seperti itu ya kamu harus punya pengganti misal begitu, sehingga ketidakberadaan asisten atau kekurangan asisten di lab ketika perkuliahan itu bisa terselesaikan yang masalah kurang tadi. Mungkin kalau izinnya sakit atau gimana, mungkin ya FA juga punya mekanisme untuk mengantisipasi hal tersebut begitu.
Sehingga tadi kekhawatiran untuk kurang asisten di lab bisa diminimalisir. Begitu. Mungkin Anggit bisa nambahin. Atau sudah? Ya, silakan. Pak Anggit mungkin nambahin dulu. Oke, sepakat sama Bu Rida. Ini sebenarnya saya mohon maaf dulu. Ini membaca seluruh kuesioner yang ada ini. Sebenarnya apa sih yang mau diungkap di acara ini? Itu dulu ya teman-teman ya. Karena nanti ini kan banyak banget nih. Apakah itu memang tujuan utama dari kegiatan ini atau bagaimana? Atau itu internal dari forum asisten yang bisa mensolusi. Nah, kalau ternyata dari internal forum asisten yang bisa mensolusi, langsung saja disolusi. Kecuali solusinya itu harus melibatkan dari pembina asisten dan UPT. Itu yang pertama ya, teman-teman ya. Karena kalau saya tadi membaca kiriman yang ini, gitu ya, kebanyakan kok tidak masalah ya, benar nggak? Jadi aman-aman saja itu loh. Jadi lebih dari 50% semuanya itu aman. Nah kalau semuanya aman berarti nggak ada masalah. Lah yang mau dituju itu apa? Nah jangan sampai acara ini formalitasnya ada tapi hasil dari kegiatan ini malah tidak signifikan. Ini teman-teman sudah meluangkan banyak waktu ya mempersiapkan semua ini, tapi hasil dari ini malah tidak terlalu tidak ada follow up yang signifikan. Nah ini perlu dikaji nanti ya untuk teman-teman forum asisten dan teman-teman asisten juga. Nah akan lebih baik ketika apa ya? Jadi gini, ini usul saja ya. Nanti bisa dibahas bareng-bareng. Bagaimana kalau ada mekanisme report itu mingguan? Reportnya mingguan, yang menampung report dari seluruh keluhan teman-teman asisten adalah forum asisten. Kemudian forum asisten mengelola langsung report dari teman-teman asisten itu, mana yang bisa di follow up langsung dan mana yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa langsung dilaporkan ke pembina asisten. Gitu. Jadi dialog seperti ini nanti bukan bukan hanya sekedar formalitas, tapi lebih kepada apa? Teman-teman pengen pengembangan asisten itu kayak apa sih? Pak, asisten itu harusnya nanti ada pelatihan ini, misalnya sertifikasi, duitnya sopo gitu ya. Tapi itu penting gitu ya, sertifikasi. Kenapa? Kami biar pede Pak ketika ngajar gitu ya. Nah itu yang mungkin usulan saya lebih ke sana. Jadi modelnya pengembangan. Kalau masalah itu dikelompokkan dari sisi seperti ini, dikumpulkan jadi satu seperti ini, dan ketika di kuesioner itu kok jawabannya kok lebih 50% lebih itu baik-baik saja, ya kan? Nah kalau baik-baik saja berarti wes 1-2 orang wajar. Kenapa yo? Orang itu pikirannya masing-masing gitu kan, masing-masing pengennya gini pengennya gitu. Nah kalau tidak bisa memuaskan semua orang ya wajar lah gitu ya. Namanya juga kebijakan seperti itu. Ya ini ya. Jadi nanti gini aja, karena ini sudah terlanjur ya, maka nanti kita cepat saja membahas yang banyak masalahnya, yang bermasalah gitu aja. Kalau yang nggak bermasalah ya sudah skip aja, karena itu udah nggak masalah gitu. Kalau yang bermasalah perlu kita solusi gitu. Itu ya dari saya ya. Monggo bisa dilanjut. Oke. Terima kasih Pak Anggit atas saran dan tanggapannya. Selanjutnya kita langsung lanjutkan aja untuk slide berikutnya. Saya dan rekan saya berpakaian sesuai dengan aturan ketika mengasisten baik online maupun offline. Nah ini tuh mungkin saya langsung pertanyakan terlebih dahulu ke Bapak Anggit ataupun Pak Andika ataupun Ibu Lilis Dwi Farida. Apakah untuk teman-teman asisten itu memang untuk yang pas ngasistennya itu apakah selama Bapak Ibu ngajar itu masih ada asisten yang kurang dalam berpakaian? Ya, sekalian saya tambah satu. Ini sudah saya catat tadi ya. Kuesioner ini kan baru dari satu sisi, yaitu dari sisi teman-teman asisten. Tapi dosen belum mengisi. Ya kan? Iya.
Saya ditanya nggak tahu, saya nggak ngajar praktikum. Mungkin Pak Andika sama Bu Rida. Monggo Pak Andika. Oke. Kalau saya ditanya, saya juga nggak tahu, saya nggak ada asistennya masalahnya. Jadi saya itu ngajar 2 mata kuliah itu nggak ada asistennya. Ya mungkin karena nggak ada yang minat kayaknya ya. Saya sudah beberapa semester itu mata kuliah saya yang saya ampu tidak ada asistennya. Cuman saya hanya sekilas ya, karena saya juga berinteraksi dengan teman-teman ya. Mungkin pas waktu mau membukakan pintu juga, saya kira tidak ada masalah ya. Nah, seperti yang diusulkan Pak Anggit tadi, harusnya pertanyaan seperti ini itu diberikan ke dosennya, bukan ke sesama ya. Jadi yang mantau dosennya, itu pun kalau dosennya juga aktif di lab nih Pak. Itu ya. Nah, itu saya kira seperti itu. Jadi sekiranya yang teman asisten itu sudah paham seperti Pak Anggit yang sampaikan tadi, ya sudah nggak perlu dibahas lah ya. Kalau yang memang belum paham, nah itu nanti perlu dibahas. Dan yang misalkan dari sisi dosen, ya itu mungkin itu dosennya, ya. Seperti tadi ya, dosen memberikan waktu dan sebagainya untuk asisten mengajar itu kan dari sisi dosennya. Nah itu perlu nanti dibuat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke dosen. Kalau saya ditanya apakah aturannya, saya nggak tahu, soalnya saya nggak ada asistennya, ya. Ya selama ini beberapa semester tidak ada asistennya gitu. Ya mungkin nanti teman-teman ada yang bersedia menjadi asisten saya, nggak masalah ya. Ya mungkin saya boleh nambahi dikit ya, Pak? Dipersilakan Bu. Terima kasih. Memang itu tadi tidak ada, gitu. Tidak atau mungkin belum lah ya. Dan sebaiknya memang yang seperti ini cross checknya ke dosen pengampu praktikum ya. Kebetulan saya dan Pak Anggit semester ini tidak ada kelas praktikum, jadi tidak langsung bersinggungan. Tetapi mungkin ada sedikit lah ya curhatan dari dosen-dosen praktikum yang mana mungkin ya beberapa asisten atau mungkin ada asisten yang berpakaian gitu ya, ketika ngasisten berpakaian belum sesuai aturan, dalam artian mungkin bajunya atau penampilannya kurang tampak profesional begitu. Nah, tetapi akhirnya dosen tersebut ya mungkin langsung menegur gitu ya, sehingga minggu depannya sudah cukup proper begitu. Nah, dalam hal ini mungkin yang perlu saya tanyakan malah ya ke forum asisten begitu, ketika proses rekrutmen dan ya di awal begitu, apakah memang sudah ya terkait hak dan kewajiban tadi itu apakah memang sudah tersampaikan dan bisa dipahami dengan baik begitu, karena memang untuk asisten sepertinya sepengalaman kami gitu ya, untuk asisten memang harus ada minimal penampilan gitu ya, dengan maksudnya minimal penampilan ya dengan rapi, dengan atribut yang jelas begitu, dengan rapi, sopan, profesional, mungkin seperti itu ya. Kalau memang rapi, sopan, profesional itu dirasa belum jelas, mungkin sekalian aja dengan contoh seperti ini gitu, sehingga dari sisi asisten pun yang mungkin baru join akan tahu begitu, oh ketika saya ngasisten maka saya harus seperti ini misalkan begitu. Kalaupun nggak ngasisten nggak seperti itu ya itu sudah kan di luar ketika bertugas sebagai asisten, tetapi ketika bertugas sebagai asisten ya itu tadi standar minimalnya dengan misalkan tadi pakaian sesuai aturan dan lain sebagainya, mungkin begitu. Atau mungkin juga ini perpindahan dari online ke offline gitu ya, sehingga teman-teman dari forum asisten pun mungkin belum ya bahasanya mungkin kelepasan untuk memantau gitu ya asisten ketika bertugas di minggu-minggu awal, mungkin seperti itu. Tapi ya itu tadi, kalau cross check secara langsung kami akhirnya tidak tahu, hanya mendengar saja gitu kan, begitu Mbak. Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin saya tambah sedikit ya. Dipersilakan Pak. Kalau ini dari sisi laboratorium ya, tadi kalau dari sisi dosen sudah. Dari laboratorium itu ada beberapa dulu mungkin ada permasalahan. Jadi teman-teman student staff yang ada di lapangan itu kadang tidak bisa membedakan mana asisten mana mahasiswa. Nah itu yang jadi masalah. Ya saya yakin teman-teman asisten juga mahasiswa kan ya. Tapi
itu yang kadang membuat bingung karena sepengetahuan kami dari laboratorium kan teman-teman ada identitas ya, ada identitas itu yang teman-teman pakai. Itu kadang kita nggak nampak, tiba-tiba Mas tolong dibukakan ini. Kita kan kadang mikir ini siapa? Kalau mahasiswa, kalau asisten kita kan harus tahu ya, harus tahu identitasnya ya. Ya. Jadi mungkin dari lab itu ya, jadi kita masih kadang bingung untuk mengidentifikasi ini mahasiswa atau asisten. Karena yang kalau kita membuka lab itu yang kita izinkan masuk pertama kali ya asistennya, gitu. Jadi kita masih kadang kesulitan untuk membedakan ini asisten atau mahasiswa. Jadi kita harus tanya dulu, ya. Masnya asisten, mbaknya asisten, ya kadang kita harus tanya itu. Kalau kita sudah paham, oh ini asisten, kita akan langsung bukakan. Jadi itu dari kesulitannya seperti itu ya, masih belum bisa membedakan antara mahasiswa dengan asisten, seperti itu. Terima kasih Pak Andika atas tanggapannya. Ini dari Mas Leon, dipersilakan Mas. Tes. Oke. Terima kasih atas waktunya. Di sini terima kasih atas masukannya juga dari Pak Anggit, Bu Rida dan Pak Andika. Di sini saya cuma mau menyampaikan beberapa atas tanggapan dari Mas Krisna tadi ya. Untuk Mas Krisna, kenapa sih kok cuman satu nih yang minimal satu ya untuk masuk ke lab. Nah, sebenarnya ini benar kata Bu Rida tadi kalau ini ada hubungannya dengan perpindahan online dan offline ya. Dulu waktu tahun 2019 ke bawah itu asisten praktikum itu memang offline semua, dan dari SOP-nya juga kapasitas dari asisten praktikum per lab itu 3 orang dan 1 cadangan. Nah, permasalahannya karena kemarin kita kena dampak COVID, jadinya kita ubah menjadi 2 orang saja dan 1 cadangan. Nah, cadangan ini sudah ditentukan oleh koor mata kuliah. Kami dari Forum Asisten itu sudah menekankan berkali-kali, sudah mengingatkan berkali-kali bahwa jika tidak ada yang bisa hadir pada lab itu maupun 1 atau 2, itu cadangan wajib masuk. Nah, kalau dulu waktu offline itu mau cadangan mau masuk di saat itu juga nggak masalah. Jadinya mereka tetap dapat HR-nya tetap muter. Nah, sedangkan kalau online ini cadangan nggak bisa masuk sembarangan. Jadi nunggu 1 orang yang izin baru cadangan masuk. Nah, itu tanggung jawab dari koor mata kuliah. Ini hal ini kita udah sampaikan sebenarnya di temu koor di acara awal-awal untuk sehabis perekrutan ini ya, open recruitment assistant praktikum udah kami sampaikan. Harusnya dari koor mata kuliah juga menyampaikan ke rekan-rekan asisten praktikumnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk menanggapi dari Pak Andika tadi, pihak UPT tidak bisa membedakan mana asisten praktikum dan mahasiswa. Nah, ini juga menyinggung tentang berpakaian juga ya. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya sendiri sudah melakukan perbincangan dengan Sekprodi, tapi belum semuanya, baru beberapa aja. Dan setelah saya amati dan saya simpulkan, ternyata memang ada beberapa dosen yang tidak keberatan jika asisten praktikum itu mengenakan baju yang bebas, seperti halnya tidak profesional lah. Tetapi dari SOP dari Forum Asisten sendiri itu sudah tertera jelas bahwa asisten praktikum harus menggunakan pakaian yang ranah profesional ya. Sudah ada di ada di regulasi juga, tinggal dilihat bagaimana cara berpakaiannya. Lalu untuk pembeda dari mana mahasiswa dan asisten praktikum, memang betul kita melihatnya dari segi penampilan dan kokart saja sebenarnya. Nah, jika ada asisten praktikum yang tidak menggunakan kokart, nah itu bisa lapor ke Forum Asisten agar bisa dipinjami oleh Forum Asistennya sendiri. Seperti itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Leon atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ataupun dari teman-teman FA mungkin ada yang mau menanggapi hal tersebut?
Ya, kalau misal nggak ada ini karena presentasenya udah cukup lumayan ada yang banyak yang setuju ya. Jadi kita lanjutkan aja. Nah, di sini ada rekan asisten saya mudah dihubungi sehingga komunikasi antar asisten dapat berlangsung intens. Ini mungkin langsung ditanggapi aja oleh Mas Leon selaku Ketua FA, dipersilakan. Tes. Seperti yang sudah diusulkan Pak Anggi tadi, mungkin karena ini permasalahannya tidak banyak, bisa langsung di skip saja. Ya, ini juga langsung di skip aja. Ya, ini. Ini tuh udah. Ini, yang tadi mahasiswa sangat kooperatif ketika asisten mengajar. Ya. Mahasiswa sangat kooperatif ketika asisten mengajar. Untuk presentasinya sangat setuju 36,1%, setujunya 57,4%, sangat tidak setuju 1,6%, dan tidak setuju 4,9%. Silakan bisa langsung ditanggapi. Ini mungkin langsung dari teman-teman asisten yang bisa menanggapi hal tersebut. Mahasiswa sangat kooperatif ketika asisten mengajar. Ya, dipersilakan Mbak Melinda dari yang online. Oke, halo Kak, izin bertanya ya. Mungkin untuk poin sebelumnya di bagian setidaknya di satu kelas itu ada satu asisten. Nah, di kasus matkul saya ini ada yang dia jadi dari keseluruhan asisten itu kebanyakan anggotanya di satu kelas yang sama. Jadi untuk ngatur jadwalnya kemungkinan kan banyak yang sama. Nah, ada satu kelas yang diisi cuma satu asisten, kemudian tidak ada asisten 2 dan asisten cadangan. Nah, kalau semisal si satu asisten di dalam kelas itu berhalangan hadir, itu solusinya bagaimana ya? Karena kan tadi mereka kebanyakan mereka berada di kelas yang sama, otomatis jadwalnya sama, jadi nggak bisa ada yang mengisi atau menggantikan. Itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Melinda. Ini langsung tanggapan dari Mas Leon, dipersilakan Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Melinda. Di sini aku mau nanggapin kalau misalnya ada asisten yang kurang, misalnya kuota yang dibutuhkan dari matkul tersebut itu 4, tetapi asisten praktikumnya hanya 2, itu sebenarnya memang ada permasalahan di perekrutan, tapi bukan masalah yang begitu bukan yang begitu besar ya. Ini atas persetujuan dosen juga. Jadinya kan dulu di awal oprek itu kita pasti konfirmasi dulu sama dosen penguji kalau kuotanya itu tidak memenuhi syarat. Jadinya kan kuota yang dibutuhkan di matkul tersebut itu harusnya 4 orang, tapi kita dapatnya cuma 2 orang. Nah, kita konfirmasi dulu nih sama dosennya, Pak, ini kita dapatnya cuma 2 orang, Bapak punya rekomendasi untuk dijadikan asisten praktikum tidak? Nah, jika dosen tersebut tidak dapat rekomendasi dan kita juga dari forum asisten sudah mencari tapi tidak dapat, ya kita konfirmasi lagi ke dosen tersebut. Jadi dua calon asisten praktikum ini mau diloloskan atau mau di skip saja Pak? Kita konfirmasi dulu nih sama dosennya. Karena dosen tersebut membutuhkan asisten praktikum, jadi ya mau nggak mau 2 orang ini memang harus diambil. Dan dosen tersebut juga percaya sama asisten praktikum ini yang diambilnya. Jadinya kalau untuk kasus yang seperti itu, kalau misalnya memang tidak bisa hadir, itu tinggal izin aja sama dosennya. Kalau dosennya perbolehkan, monggo silahkan izin.
Tapi biasanya perbolehkan kok kalau untuk urusan izin, karena dosennya juga ngerti kalau asistennya itu cuma dikit, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Leon atas tanggapannya. Dari Mbak Melinda, apakah ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Terima kasih ya. Oke. Selanjutnya dari teman-teman asisten mengenai mahasiswa sangat kooperatif ketika asisten mengajar. Apakah ada tanggapan? Dari yang online? Ya, mungkin bisa kita lanjut aja. Oh ya, ini dari Rafaela. Selamat pagi Bu, Pak, teman-teman. Maaf mengganggu. Saya izin bertanya. Untuk bab yang ini mahasiswa sangat kooperatif ketika asisten mengajar. Kalau saya sih biasanya lewat Discord sih untuk pembicaraan. Halo, kedengaran nggak? Masuk, Mas. Oke. Jadi kalau saya untuk masalah yang ini sih kita menyelesaikannya lewat Discord sih. Misalnya kalau ada yang kurang tahu, terus ada masalah link kan kayak aplikasi katakanlah aplikasi Tunboom titik-titik. Nah, linknya bisa kasih di Discord. Soalnya mahasiswa kelasku itu lebih nyaman di Discord sih, kurang lebih gitu. Oke. Terima kasih Mas atas tanggapannya. Ya, ini kita lanjut atau masih ada yang mau ditanggapi lagi? Sudah cukup sih. Oke. Kalau dari teman-teman yang offline, apakah ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja. Slide berikutnya. Mahasiswa tidak canggung dalam berinteraksi dengan asisten. Ini mungkin langsung ke teman-teman asisten yang bisa menanggapi. Dari yang online, apakah ada yang ya? Silakan Mas Paesta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, tes masuk ya? Masuk, Mas. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa open cam karena laptop saya nggak punya kamera. Untuk mahasiswa canggung ke asisten itu saya nggak ngalamin banget sih, kayak misalkan saya pernah kayak mahasiswa nunjuk itu pakai jempol gitu. Kalau menurut saya itu karena pakaiannya asisten yang terlalu kayak dosen sih. Karena kan mahasiswa sudah punya dosen dan pasti mereka sudah punya respect kepada dosen. Nah, saya punya opini gimana kalau asisten itu kesannya itu jadi seperti temannya gitu. Jadi mau di luar perkuliahan, jadi mereka nggak malu-malu bertanya gitu, karena mereka itu merasa ini kayak teman doang gitu. Gitu aja sih masukan saya. Kalau misalkan untuk pembeda, mungkin bisa kartu asisten itu sangat cukup ya, untuk kayak misalkan kan tadi bilang bingung antara asisten yang mana, antara mahasiswa biasa yang mana. Itu menurut saya bisa dibedakan dengan cara pakai kartu itu sih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Paesta atas tanggapannya. Dari teman-teman, apakah ada tanggapan lagi? Atau dari Bapak Ibu dosen? Atau dari Ketua FA? Oh ya, sebelum itu saya ingatkan untuk teman-teman yang online bisa langsung presensi di kolom chat ya. Dari teman-teman yang offline, apakah ada tanggapan lagi? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Mahasiswa hadir di ruang lab sesuai jadwal perkuliahan blended. Karena yang sekarang itu mungkin untuk kita udah diperbanyak offline, jadi kita langsung lanjutkan aja. Mahasiswa sangat aktif dalam praktikum. Nah, ini apakah ada yang mau ditanggapi terkait dengan mahasiswa sangat aktif dalam praktikum? Untuk sangat tidak setujunya 1,1%, tidak setuju 15,3%, setuju 60,7%, dan sangat setuju 23,0%. Apakah bisa kita lanjutkan atau masih ada tanggapan lain? Ya, dilanjut slide berikutnya. Mahasiswa tidak memiliki kendala di ruang lab. Nah, terkait dengan hal ini mungkin saya bisa langsung nyampein ya, Pak. Saya bisa langsung nyampein. Ya, terkait dengan kendala mahasiswa tidak memiliki kendala di ruang lab itu, kemarin kalau nggak salah itu di gedung 2. Di gedung 2 lantai 4 itu saya menemukan kendala pada saat mengasisten, yaitu untuk CPU-nya sama PC-nya itu ada yang bermasalah. Nah itu Bu, saya ingin bertanya, apakah itu kita langsung lapor ke UPT-nya atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih ya, menanggapi. Sebenarnya untuk masalah-masalah lab itu kan kita sudah punya linknya, yaitu rusaklab.amikom.ac.id. Ya, kita sudah pernah sosialisasikan. Teman-teman ketika ada masalah itu bisa melalui seperti itu. Ya, kalau untuk langsung misalkan ada yang rusak langsung kita tangani, itu kita mungkin tidak bisa ya, karena apa? Akan mengganggu, ya, mengganggu perkuliahan. Jadi kita dalam menanggapi, ya kita bisanya dari situ, ya dari rusaklab.amikom.ac.id itu kan teman-teman sudah diberikan akses untuk menginput, ya kan? Nah itu dilaporkan di situ. Nah setiap nanti jam istirahat akan kita cek, oh ternyata di lab ini ada masalah. Nah itu waktu yang kita gunakan untuk maintenance, karena ya waktunya yang kita bisa seperti itu. Kita kan nggak mungkin kan Anda ngajar kita bongkar-bongkar PC dan sebagainya, itu kan nggak mungkin, nggak etis ya. Jadi nanti kami juga mohon teman-teman ketika ada permasalahan itu langsung di situ ya, dilaporkan di rusaklab.amikom.ac.id. Nah dari situlah kita nanti juga itu sebagai bahan kita. Oh ini kok di lab ini PC nomor ini sering rusak. Nah itu baru akan kita ambil kebijakan lain. Oh mungkin PC-nya kita tarik, nah kita maintenance atau kita ganti komponen yang lebih baru agar nanti tidak bermasalah lagi. Itu sebagai bahan kita juga. Oh ternyata ini memang PC-nya sudah saatnya ganti. Nah itu baru kita mengambil keputusan yang lain. Ya jadi laporannya lewat situ ya, dari rusaklab.amikom.ac.id. Seperti itu Mbak ya. Oke, terima kasih Pak Andika atas tanggapannya. Izin menanggap. Oke, dipersilakan Mas. Selamat pagi. Sebelumnya saya minta maaf karena belum bisa web untuk nyalain OpenCam. Jadi yang saya mau tanggapi itu tentang yang kendala ruang lab itu. Waktu kemarin saya masuk di Tekprom itu di BCIT saya sendiri dan saya masih belum terlalu tahu cara mengatasi nggak bisa connect internet untuk ruangan di gedung 7, ruangan lantai 6, ruangan kalau nggak salah ruangan 2 atau 1. Itu mahasiswa nggak bisa connect ke internet gitu. Jadi praktikum waktu dosennya online dan mengirim file lewat Google Drive itu nggak bisa diakses. Ya. Jadi saya masih bingung cara untuk bisa di komputer mahasiswa yang lain bisa connect ke internet. Dari Pak Andika bisa langsung menanggapi, dipersilakan. Baik. Pada intinya untuk koneksi internet di lab itu by request. Ya. Karena kita tidak
serta-merta untuk membukakan koneksi internet. Kan teman-teman tahu sendiri kan kelakuan teman-teman mahasiswa seperti apa kalau internet connect, ya kan? Nah, jadi kalau Anda praktikum ingin koneksi internet, menghubungi UPT. Di situ sudah ada nomor hotline-nya, ya. Tolong Pak, lab ini minta dibukakan koneksi internet. Baru kita bukakan, karena koneksi internet by request, ya, tidak dibuka secara full. Seperti itu, nggih. Ya, terima kasih Pak Andika atas. Selanjutnya ini dari Mas Bimo. Assalamualaikum Kak. Selamat pagi, izin bertanya untuk masalah mekanisme operasional komputer di admin di lab, kami mengalami kendala operasional seperti membagi file dan lain-lain. Apakah dari pihak UPT pun dapat membantu mengenai permasalahan ini? Membagi file, membaginya kemana? Ke klien atau ke seperti apa? Kalau ke klien, Anda bisa melakukannya lewat net support. Di situ ada software yang namanya net support. Itu Anda bisa bagi ke klien. Ya, kalau itu ke klien ya. Ya, kalau ke online tadi Google Drive ya harus koneksi internet. Itu baru Anda bisa. Ya. Jadi di situ di depan ya komputer presentasi ada yang namanya aplikasi atau software net support. Anda bisa bagi lewat situ. Ya, kalau nggak tahu ya Anda belajar. Ya, silakan belajar. Ya. Itu ya Mas Bimo udah terjawab. Ini dari Fitratul Iman, dipersilakan Mas. Sebelumnya izin masuk ya Mbak. Mohon maaf nggak bisa on cam nih. Oh, iya. Berhubungan saya lagi di luar ya. Jadi saya mau tanggapi terkait mahasiswa tidak memiliki kendala di ruang lab. Jadi yang saya alami sendiri itu di gedung 7 lantai 3 ruangan 3. Kebetulan aku mengasisteni mata kuliah Komdat ya, dan juga pada saat mengajar itu kan ada materi kita yang berkaitan dengan speaker gitu Pak. Jadi pada saat kita melakukan praktikum itu, jadi di PC Lab itu nggak ada speakernya. Jadi output yang diharapkan pada saat pelajaran itu nggak ada Pak. Jadi kita sendiri tuh bingung gitu loh, mau cari outputnya tuh gimana. Jadi ya ujung-ujungnya lanjutin aja di rumah gitu. Nanti coba-coba aja di rumah. Mungkin di lab itu kekurangan speakernya sih Pak gitu menurutku. Dan juga kan ada beberapa mata kuliah juga yang berkaitan dengan speaker juga gitu Pak. Mungkin dari aku segitu saja Pak. Baik, saya jawab ya. Lab itu juga spesifikasinya berbeda-beda, tergantung request. Ya. Selama ini yang kita berikan speaker itu hanya lab-lab yang berbau multimedia karena memang butuh speaker. Ya. Untuk yang lainnya ya tidak kita kasih karena apa? Tidak ada request. Requestnya dari mana? Dari prodi. Nah, kalau dari prodi nggak request ya kita nggak. Ya. Seperti itu. Prodi taunya dari mana? Ya mungkin dari dosen yang bersangkutan. Kalau nggak ada request dari dosen, ya kita nggak menyediakan speaker, ya. Dan kalau yang speaker bawaannya di CPU, ya memang kita off-kan. Ya, biasanya kita off-kan, buzzernya itu kita matikan. Ya memang tidak ada buzzernya ya. Jadi yang perlu dipahami, spesifikasi lab itu berbeda-beda tergantung penggunaan, ya. Kebetulan di materi Komdat tidak ada speaker ya, karena memang tidak dibutuhkan, karena tidak ada request, ya. Pak ini butuh speaker, nggak ada, ya. Jadi nggak ada request dari prodi terkait mata kuliah tersebut yang merequest untuk penggunaan speaker, ya. Nah ini kita juga sudah koordinasi dengan prodi bahwa setiap mata kuliah itu butuhnya apa sih, itu diminta untuk setiap mau mulai perkuliahan tahun ajaran kita selalu koordinasi dengan prodi. Kalau memang itu tidak ada yang dibutuhkan, speaker tidak dibutuhkan, ya sudah, kita nggak menyediakan. Jadi itu by request, ya, by request, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Andika atas tanggapannya. Apakah masih ada yang mau ditanggapi teman-teman? Ya, dipersilakan Mas. Terima kasih Mbak Moderator. Untuk kasus ini ya, mahasiswa tidak memiliki kendala di ruang lab.
saya kurang setuju buat kasus ini karena mungkin ya, mungkin kita bisa throwback ambil sudut pandang dari pihak UPT. Kadang beberapa kasus kendala di lab itu kayak PC nge-lag, terus ruangan panas, terus kadang jaringan nggak masuk atau ada kendala jaringan. Itu sebenarnya bukan karena kendala dari bukan kita menyalahkan dari UPT, tapi balik lagi ke asisten yang udah pakai di situ. Karena beberapa laporan, terutama di gedung 7 lantai 6 itu PC-nya ROG semua, RAM-nya 16 GB, bahkan high quality. Tapi kenapa kok tiba-tiba bisa nge-lag? Karena dapat laporan dari beberapa rekan asisten sebelumnya itu nggak tertib. Jadi rekan-rekan asisten juga harus bisa merawat lab juga. Jangan semata bilang UPT-nya UPT kurang gercep buat ngerjain ini. Tapi balik lagi ke teman asisten. Gimana cara ngebantu pihak UPT buat merawat apa yang ada di dalam lab itu, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman asisten bisa review di situ, kendala yang di ruang lab ini bisa terminimalisir, gitu. Karena banyak laporan dari kendala ini ya karena balik lagi ke asistennya itu sendiri. Jadi teman-teman asisten bisa belajar dari apa yang udah dilakukan, kayak ketertiban ngerapin tempat, kemudian cross check lagi di PC-nya udah connect ke internet belum, kalau misalnya ada belum mau connect ke internet kendalanya apa, di cross check lagi. Teman asisten juga harus belajar di situ. Kemudian misal mahasiswa udah pakai, dicek lagi ini udah shutdown belum, udah atau belum, dan cek lagi suhu ruangannya gimana. Karena kalau misalnya PC nyala 24 jam atau mungkin sekitar sejam dan ruangannya panas, AC-nya misal ditinggiin nggak dingin, itu ya PC pasti overheat, gitu. Makanya di beberapa ruangan lab itu ada yang ngelakuin mining, PC-nya juga AC-nya dikecilin, makanya di suhunya itu dibikin dingin banget, karena biar perputaran PC-nya itu, for example ya, perputaran PC-nya itu biar nggak panas banget gitu. Nah, teman-teman lab teman-teman asisten juga bisa belajar dari situ, gitu. Jadi buat kasus kendala ini biar bisa terminimalisir sedemikian rupa, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fikri atas tanggapannya. Apakah dari teman-teman masih ada yang mau ditanggapi, yang online ataupun yang offline? Oke, tidak ada, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Dosen mudah dihubungi, ini mungkin bisa langsung lanjut aja. Dosen selalu memberikan modul acuan praktikum. Ya, ini lanjut atau masih ada tanggapan? Ya, dipersilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Putra Baskoro Cahaya Ramadan. Di sini dari mengasisteni dari HS2 ya. Di sini saya mau bertanya dan dapat tanggapan juga ketika lagi ngobrol sesama asisten gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya gini, mungkin ke Bu Rida atau Pak Anggit ya. Sebenarnya untuk yang menyediakan modul itu sendiri, dia dari dosennya langsung atau dari prodi atau dari mana gitu. Jadi ketika misalkan kita diminta, itu selalu dioper-oper kadang-kadang gitu dari asisten gitu. Jadi nggak ada kepastian dan ujung-ujungnya kita harus nyari sendiri gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih. Jawabannya adalah dari dosen. Iya. Jadi ini ya, saya mencermati pembahasan ini tuh mungkin karena yang didatangkan adalah dari pembinanya dari FIK semua. Akhirnya seolah-olah kebijakannya itu dari FIK. Nah, saya nanya sekarang, ada nggak yang dari FES maupun FST angkat tangan? Tuh, ada toh. Nah, ini jadi diskusinya ini kurang ideal. Seperti tadi berpakaian. Kalau FIK memang wajib, pokoknya kudu ganteng, kudu ayu gitu ya. Itu wajib sejak zaman saya asisten tahun 2007 ya. Sampai sekarang itu asisten tuh ganteng dan cantik. Ya memang kayak gitu. Ya. Nah, jadi memang sudah dibiasakan pakai dasi. Ya kayak gitulah. Nah, kayak Mas Krisna ini loh. So, berdiri Mas. Wah, ya gini. Idola mak-mak, salah. Cewek-cewek gitu ya. Nah. Makasih Mas. Kayak gitu. Saya dulu juga seperti itu, ya. Jadi ini
out of topic ya, tapi relate dengan yang tadi karena saya masih menahan aja, masih mengamati dulu gitu ya. Nah, jadi sebaiknya memang di forum asisten itu ada apa ya? Kalau singkatnya itu beda pengurus. Forum asisten FST, forum asisten FES dan forum asisten FIK. Itu yang ideal. Ya, itu paling ideal. Kenapa? Karena kebijakannya beda-beda. Ya. Jangankan mahasiswa dan asisten, dosennya aja punya aturan yang berbeda-beda. Teman-teman kalau melihat dosen-dosen dari FES, wah itu lebih modis sih, Pak Dika ya. Pengamatnya Pak Andika ini ya. Ya modis sekali itu ya. Wah, kalau FIK ya kayak aku gini gitu loh. Wis paling mentok ini paling terbaik gitu ya. Paling batian terus gitu ya. Tapi kalau dari FES itu boys kok modis-modis gitu ya. Nah, emang berbeda. Nah, makanya ketika membahas hal seperti ini agak kurang pas juga ketika membernya itu tidak semuanya dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, itu PR buat Eva ya, segera regenerasi tapi jangan dilepas tul ya mesake gitu ya. Kasihan karena kita ya meskipun beda fakultas tapi sama-sama itu kita anaknya Mikom. Jadi jangan sampai terus pokoknya urusanmu enggak kayak gitu. Jadi mulai perlahan-lahan membentuk kepengurusan untuk yang FST, membentuk kepengurusan yang FES. Supaya nanti ketika kebijakan itu beda ya memang berbeda. Gitu ya. Nah, yang kedua tadi yang pertanyaan ini, jadi prodi itu di awal kan sudah membuat suatu penugasan kepada dosen. Ya. Pak dosen, panjenengan itu diminta untuk ngajar mata kuliah X. RPS-nya ada ini. Kalau DSI seperti itu ya, sudah ada RPS-nya. Nah, sampean dan teman-teman dosen itu setuju nggak dengan RPS ini? Ada masukan apa tidak? Oh ada Pak, oke kalau ada masukan silakan RPS-nya direvisi, nanti kami review. Tapi kalau sudah setuju, nggak usah dirubah RPS-nya. Nah, materinya bagaimana? Karena materinya itu sebaiknya ya, ini memang idealnya adalah setiap semester itu update. Maka prodi tidak memungkinkan untuk membuat modul-modul tersebut. Akhirnya apa? Dari dosen sendiri yang menyediakan. Nah, bagusnya lagi, dosen itu kan punya rumpun tuh. Satu mata kuliah ada 5 orang, ada 6 orang dosen yang mengajar. Maka materinya sama. Terus, wah, saya nggak modul DW, dosen juga ya, tinggal dibandingkan aja, materinya sama nggak? Sama, ya udah nggak masalah toh. Nah, mau modulnya siapa nggak masalah, tapi materinya sama. Jadi jawabannya adalah siapa yang menyediakan modul adalah dosen itu sendiri. Kenapa? Jujur kalau saya dipaksa pakai modul orang, aku ya ora gelem. Ya memang seperti itu karena dosen punya idealis masing-masing. Yang penting melenceng nggak dari RPS. Jadi teman-teman juga harus mengetahui RPS-nya mata kuliah ini apa. Di web prodi masing-masing ada, silakan dicek. Selama tidak melenceng itu bukan masalah. Covernya beda kok ya ora apa-apa toh ya. Nanti saya mau bikin modul fotoku gitu ya. Nggak masalah juga gitu ya. Itu ya jawabannya ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anggit atas tanggapannya. Selanjutnya masih ada tanggapan teman-teman? Ya, bisa kita lanjutkan ya di slide berikutnya. Dosen selalu hadir di ruang lab. Ini karena untuk persentasenya lumayan banyak yang sangat setuju dan setuju. Jadi mungkin bisa dilanjut aja. Atau oh ya, dipersilakan. Tambah satu ya. Nah, ini karena sangat penting bagi prodi. Iya. Jadi kan memang ya, ini malah pentingnya seperti ini. Prodi itu memastikan setiap dosen itu kalau 4 SKS ya 28 pertemuan, kalau 2 SKS praktikum berarti 14 pertemuan. Prodi itu punya target seperti itu. Nah, ketika forum asisten dan teman-teman asisten itu bisa membantu monitoring kami, itu luar biasa. Oh ya. Sehingga kalau ini ada merah itu yang apa? Detailnya bagaimana? Itu kan yang tidak setuju berapa itu? Sangat tidak setuju ada, terus tidak setuju ada. Nah, berarti ada dosen yang tidak. Nah, itu perlu ditelusuri.
Tapi kalau seperti ini saya nggak tahu loh, ini siapa? Tuas aku muni-muni yang dosennya gitu ya. Gimana Pak, maksud saya 14 kok Pak? Ternyata beda fakultas kan izin aku. Ya kan? Nah, mungkin ini perlu didetailkan. Yang menjawab tidak itu mata kuliahnya apa, dosennya siapa. Dan jangan dibawa di dialog seperti ini, kadaluarsa. Saat itu langsung dilaporkan, prodi langsung bertindak. Terus dilaporkannya sesuai dengan mata kuliahnya ya. Nah, nek SI yo ke SI, nanti D3TI ke SI aku yo rapi sopo. D3MI sorry ya. Karena budidaya ini loncat-loncat itu. Pernah di SI, pernah di D3TI, pernah di D3MI, enggak jelas gitu ya. Jadi saya kadang-kadang bingung ini prodi apa sebenarnya gitu ya. Nah, ini teman-teman ya penting ya. Malah prodi berterima kasih ketika ada seperti laporan dan kami akan langsung tindak lanjuti. Ya. Nah, ini di dialog himpunan mahasiswa pun juga saya tekankan kalau ada dosen di teori itu yang tidak hadir, jangan dibawa ke dialog mahasiswa kesuwen, langsung saja dilaporkan, akan kami langsung follow up gitu loh. Pak, yang kena itu kaprodinya Pak, lapor sekprodi ini gitu. Enggak lah, yo saya tuh berusaha sebaik mungkin gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya, ini penting seperti ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Baik, saya juga nambahi ya. Ya. Baik, kita di lab, ini saya sebagai lab itu juga melakukan monitoring ya Pak Anggit ya. Biasanya kita monitoring. Kalau dulu yang bisa melakukan presensi dosen kalau dosen tidak hadir itu lab. Tapi karena sekarang online ya bebas ya. Jadi dulu kepantau, kalau waktu dulu masih presensi menggunakan desktop itu kepantau. Jadi yang bisa meloginkan atau meloginkan presensi itu kalau dosen berhalangan hadir itu adalah lab. Jadi kita tahu siapa dosen yang tidak hadir dan sebagainya itu kita tahu. Ya, biasanya kalau sering kita memberikan notis ke prodi. Ini loh dosennya nggak pernah hadir, yang meresensikan lab. Atau kalau enggak presensinya di asisten, yang meresensikan asisten. Nah itu kita sering notis di situ. Ya, tapi karena seiring dengan perkembangan aplikasi presensi yang sudah bisa diakses dimanapun ya kita tidak begitu lagi bisa dapat memonitoring. Kalau dulu kita masih bisa seperti itu. Ya, terima kasih Pak Andika atas tanggapannya. Apakah masih ada tanggapan lagi teman-teman, Bapak Ibu? Nah, mengenai untuk detailnya itu mungkin saya langsung tanyakan ke KSK ya. Iya, silakan. Ini ya enggak masalah ya. Tapi nanti yang itu saya minta detailnya. Itu datanya apa? Karena jangan sampai yang isi kuesioner ngawur. Murah ya. Karena apa? Rasa dengar dosennya enggak boleh gitu. Iya. Makanya harus jelas. Ya karena ini hajat hidup mahasiswa Mikom loh ini. Gitu ya. Saya minta detailnya, enggak harus hari ini ya. Nah. Sama mungkin yang tadi yang modul tadi gitu, kalau memang mungkin ada dosennya yang tadi tidak membuat, nah itu tadi siapa dan di mata kuliah apa gitu. Ya. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dosen menjelaskan pembagian peran asisten dengan baik. Apakah ada tanggapan teman-teman? Yang online, yang offline? Ya, mungkin bisa kita lanjut ya. Oh, ya Pak, ya Mas. Mohon maaf ya, saya banyak tanya ini. Nah, itu kan dosen menjelaskan pembagian peran asisten dengan baik. Untuk yang tadi, yang pertama tadi kan ada, yang beberapa tadi sebelum ini kan ada yang menyebutkan bahwa dosen itu ada yang mudah dihubungi. Dosen gimana tadi mudah dihubungi? Nah, itu ada beberapa dosen yang kayak enggak mudah dihubungi gitu. Kadang-kadang kami ceknya tanggal
satu balesnya tanggal 6. Padahal masuknya tanggal 4, Pak. Nah, gitu, Pak. Nah, itu jadi ya kami mungkin memaklumi, mungkin dosen banyak kerjaan kan, tapi setidaknya kalau udah online itu bales lah, Pak. Nah, Berarti mungkin yang termasuk kelompok yang tidak setuju kali ya. bukan Ketahuan. kalau yang itu saya setuju, cuma kan dia kan ada beberapa dosen, Pak, kan. Enggak semua dosen. Nah, ada lah, Pak, enggak boleh saya sebut orang. Yang ini untuk pembagian peran itu menurut saya dosennya belum ada membagi peran, Pak. Jadi kayak yang pertama itu kan salah satunya itu Komdat. Saya dalam Komdat satu kelas 3 asisten. Itu masuk semua. Nah, di dalam ruangan itu yang ngajar setiap masuk itu kami. Jadi dosennya itu untuk pembuka sama penutup. Yang untuk menyampaikan materi kami, jadi setiap minggu kami ganti-gantian gitu. Itu, Pak. Nah, kemudian juga yang mengasih nilai itu dari koor dan asisten. Ya, Pak, ya. Mungkin saya anak baru, mungkin saya kurang tahu sistem asisten gimana, jadi mungkin saya bertanya dengan Bapak-bapak. Nah, yang bagusnya itu seperti mana, Pak? Kayak apakah kami itu memang megang setiap kelas itu full dari awal sampai akhir, atau kami hanya membantu dosen dalam menyampaikan materi gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ini saya dulu, nanti Pak Andika sama Bu Rida nambahkannya. Mengenai dosen yang dihubungi susah gitu ya, jawabannya iya, Mas. Jadi kadang-kadang itu awang-awang itu, Mas, melihat chat 1000 gitu, sing dibuka sing dhisik gitu ya. Nah, terus lagi buka anaknya ya rasido. Ya kadang-kadang di-read terus lali ra dibalas dan seterusnya. Tapi diusahakan sebisa mungkin dibalas. Terus satu lagi kaitan dengan itu, etika dalam chat dosen. Ya. Etika dalam chat dosen itu juga penting. Ya, kadang-kadang dosen itu nggak menyimpan nomor kalian. Terus HP-nya itu sering-sering direset itu loh, ya. Terus ngerti-ngerti, Pak besok kuliah, iki sopo ya? Gitu. Nggak ada salahnya setiap chat itu dikenalkan, ya. Tujuannya apa dan seterusnya itu nggak ada salah. Template aja, template. Teman-teman sudah bikin catatan, nanti tinggal copy keperluan, lah gitu loh. Tinggal ngisi keperluan. Kadang-kadang nggak sempat menyimpan. Ya, nggak sempat menyimpan, terus ya wes akhirnya ketumbuk ngerti-ngerti seminggu yang lalu orang tak bales tau. Kadang-kadang saya juga seminggu, Mas sorry yo, satu minggu baru tak, nggak apa-apa udah aman, Pak. Tapi saya yakin dia tuh nganyel gitu ya. Yakin dalam hati ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu dinamika yang terjadi. Ya agak susah untuk disolusi karena memang tidak ada kewajiban harus membalas, itu nggak ada kewajiban gitu. Gimana? Membuat aturan dosen wajib membalas, piye carane? Susah ya. Itu kan apa ya? Karena memang jam kerja kan jam 8 sampai jam 4. Ya. Nah, akhirnya ya chat WA itu kan kadang-kadang di luar dari jam itu ya wes, dosen itu ya kita tidak bisa memaksa untuk membalas, dan ya pokoknya kesadaran sendiri. Tapi kalau dosen di ruangan ditemui nggak mau, nah itu jadi masalah. Akhirnya kan lo ngopo ditemui nggak mau, berarti ada apa kan gitu ya. Tapi kalau di chat balasnya lama, kayaknya susah deh disolusi gitu ya. Itu masalah kita bersama, atau teman-teman ada usulan bagaimana? Ya, mungkin usulannya apa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang asisten itu tugasnya adalah membantu dosen. Membantu ya, membantu itu berarti porsinya itu sekian persen dari tugasnya dosen. Dosen tugasnya adalah mengajar. Nah, tetapi gitu ya, kalau saya zaman dulu asisten, saya itu malah minta teman-teman, jujur ya, saya malah minta.
Ya, bisa dicek di angkatan saya itu. Saya malah minta, Bu, saya yang ngajar ya. Nah iya. Kenapa? Ya, ya motivasinya beda-beda. Kalau dulu awal-awal itu ya, wah ini kalau saya dulu nggak usah diceritakan ya gitu ya. Ya intinya itu saya seneng memberikan apa yang saya punya, ya waktu dulu asisten. Dan saya malah minta, kalau dulu saya dosennya itu kok ngajar terus pernah dikasihkan asisten, malah kayak gabut itu loh, saya di ngopo aku ning kene iki gitu loh. Ya, nah jadi saya malah seneng ketika kerjaan itu diberikan ke asisten. Tapi saya loh ya. Nah, apakah tugasnya asisten mengajar? Tidak. Tugasnya adalah membantu dosen yang biasanya troubleshooting. Nah, intinya membantu ya. Kalaupun ternyata membantu 100% ya itu kalau mau gitu ya. Kalau nggak mau ya sudah gitu ya. Nah, terus ada juga dosen yang yuk ini aja bantu saya dikoreksi. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini asisten-asisten semua di sini. Akhirnya ya jadi seperti ini. Jadi ketika ada dosen yang menyerahkan 100%, wah Mas saya nggak bisa datang karena belum, alhamdulillah, wah bisa tak handle semuanya sekelas. Dan saya lebih bahagia. Ya, nah apalagi waktu dulu semester 7 dari jam 7 sampai jam 5 di lab. Hidup saya gitu ya. Waktu itu gitu ya. Semester 7 kan hanya skripsi ya. Jadi hidup saya cuma di lab. Ya. Nah, karena ada kebahagiaan tersendiri. Nah, jadi kalau dikatakan kok nggak ada pembagian tugas, memang tidak dibagi tugasnya. Tugasnya apa? Membantu dosen, gitu aja. Nah, jadi kayak asisten itu loh. Asisten itu kan memang nggak dibagi, pokoknya membantu aja. Gitu. Ada juga dosen yang membagi, ada juga dosen yang tertib, yang berpikir sangat terstruktur. Asistenku telu, gitu ya. Maka aku tidak sempat berpikir seperti itu gitu ya. Jadi itu jawaban dari kenapa kok tidak dibagi. Memang tidak dibagi. Ya, gitu ya Mas ya. Nah, pokoknya membantu serabutan, iya serabutan bener. Ya, jadinya nanti kayak saya gitu ya. Kayak Bu Rida, kayak Pak Andika, pokoknya apa yang bisa handle saya handle. Syukur-syukur dosen ini presensi lungguh terus. Nah, awal-awal memang ketika mengajar ada dosennya saya grogi awal-awal. Tapi lama-lama wis bodo amat lah ya, gitu bahasa kasarnya gitu ya. Akhirnya ketika saya salah, alhamdulillah dosen juga tidak langsung menegur. Nah, di akhir, Mas harusnya ini tadi gini loh. Oh iya Bu, salah ya Bu ya. Besok saya revisi Bu. Ya, udah. Itu akhirnya apa? Menjadi kebiasaan kita. Terus karakter kita di dalam seorang asisten itu jadi. Gitu. Harapan saya kan semua seperti itu ya untuk teman-teman asisten. Ya, jadi dapat gaji, dapat apa lagi? Itu bonus gitu loh ya. Utamanya adalah menjadikan karakter kita adalah seorang profesional, itu intinya. Lewatnya macam-macam. Ada, jadi mahasiswa itu banyak ya. Ada yang jadi asisten, ada yang jadi pengurus orma. Semuanya itu tujuannya adalah mendidik teman-teman mempunyai karakter yang profesional. Langkahnya macam-macam. Ya, itu monggo kalau ditambahkan dari Bu Rida dan Pak Andika. Baik, nambah sedikit ya. Saya juga sama dengan Pak Anggit, saya berawal dari asisten juga. Saya masuk Amikom itu 98, saya jadi asisten 99. Jadi semester 3, ya semester 3. Saya juga sama. Jadi ya memang tidak ada pembagian dosen itu nggak ada. Ya, dosen tugas peran asistennya. Asisten itu membantu. Tugas utama dosen adalah mengajar. Ya. Jadi seperti itu, nggak ada pembagian tugas Mas ya. Jadi ya tugasnya asisten ya membantu dosen yang utama. Cuman seperti yang disampaikan Pak Anggit tadi ya mungkin waktu dulu kami memang seperti itu ya. Kami yang meminta, Pak nanti saya yang ngajarin ya Pak. Ya, dosennya malah gabut dulu ya. Kalau sekarang kan asistennya yang mungkin gabut ya, kebalik ya. Ya memang seperti itu ya. Ya cuma memang ada beberapa kasuistik lah, ada dosen-dosen yang memang seperti yang Masnya sampaikan tadi ya. Nah dicatat ya tadi mata kuliahnya apa. Nah itu. Dan kita sebagai dosen punya etika ya, punya etika ketika nanti ada
asisten kita yang di depan menyampaikan materi, itu kok ada yang salah seperti Pak Anggit tadi, kita juga ada etika. Tidak langsung, Mas kuwi salah di depannya mahasiswa kan ya mesake asistennya ya. Jadi turun wibawa nanti. Ya. Jadi tapi kita juga pernah dapat unek-unek dari asisten ya, adalah dosen seperti itu memang ada. Ya. Jadi intinya tidak ada pembagian peran asisten. Asisten itu tugasnya ya membantu dosen. Ya, dosen yang mengajar ketika nanti mahasiswa kesulitan, yaitu tugasnya teman-teman membantu di sana. Dosen di depan menyampaikan materi. Ya, seperti itu ya. Itu ya Mas ya. Mungkin saya juga ikut nambahi gitu ya. Karena begini, ya terlepas dari mata kuliahnya apa ya tadi mungkin yang dapat, dan dari cerita Pak Andika, Pak Anggit tadi, saya jadi agak flashback masa lalu gitu ya, ketika jadi asisten juga ya kayak gitu. Ya terkait dengan tadi mungkin dosen di praktikum kemudian langsung mungkin ya langsung diserahkan ke asisten dan seterusnya gitu. Mungkin ada mata kuliah yang modelnya teori dan praktikum begitu ya. Jadi secara teori itu sudah disampaikan di kelas, ya teorinya, kemudian mungkin contoh-contohnya dan seterusnya itu memang sudah disampaikan di kelas, dan di lab atau di kelas praktikum yaitu tinggal mempraktikkan apa yang sudah dijelaskan secara teorinya, misalkan seperti itu. Dan secara RPS bahkan juga mungkin sudah diatur seperti itu gitu ya teman-teman, bahwa oh ya materinya adalah terkait ini misalkan tentang pewarisan gitu ya. Perulangan deh kayak gitu, pewarisan langsung kayak ini ya. Oke, perulangan secara teori, contoh-contohnya dan seterusnya sudah dijelaskan di kelas, misal. Kemudian di lab, ya sudah, kita tinggal mempraktikkan apa yang kemarin sudah dijelaskan dan dicontohkan. Nah, ketika seperti itu, berarti kan mungkin sudah ada modul terkait dengan urutannya seperti apa, contoh yang harus dikerjakan bagaimana, dan kemudian latihan-latihannya bahkan sampai tugasnya, sehingga ketika mungkin seperti itu tadi diserahkan kepada asisten untuk cara kerja atau kegiatan yang ada di lab, dan dengan adanya modul atau aturan dan urutan pekerjaan, dalam artian pekerjaan urutan ya yang harus dikerjakan mahasiswa, maksud saya seperti itu, sepertinya ya tidak masalah gitu, kecuali diserahkan begitu saja tanpa modul, melaku dewe kayak gitu kan. Nah itu bermasalah tuh, karena asisten pasti akan bingung juga, udah nggak ada panduannya, dicolke terus gimana gitu kan. Nah tetapi kalau dengan adanya modul dan itu ada kelas teori, yang mana di kelas teori secara contoh mungkin itu memang sudah dijelaskan, dan di lab tinggal mempraktikkan disertai dengan urutan kerja, urutan latihan dan lain sebagainya, ya itu mungkin masih bisa dilanjutkan seperti itu. Gitu kira-kira tambahan dari saya. Ya. Terima kasih Pak Anggit, Bu Rida dan Pak Andika atas tanggapannya. Selanjutnya mungkin bisa kita lanjut, ataukah dari teman-teman masih ada tanggapan lagi? Ya, dilanjut ke slide berikutnya. Ini mungkin bisa kita lanjut aja ya mengenai forum asisten. Dilanjut, skip. Nah, ini forum asisten memberikan HR yang cukup. Untuk yang sangat tidak setuju 7,1%, tidak setuju 15,3%, yang setuju 47,0%, sangat setuju 30,6%. Ini mungkin langsung dari teman-teman FA bisa langsung menanggapi. Tes. Oke. Untuk terkait HR yang cukup ya, di sini bisa dilihat banyak yang tidak setuju ya. Jadi forum asisten itu sudah sempat bicara dengan prodi, tetapi belum semua prodi ya. Dan kita juga menyinggung terkait permasalahan HR yang diberikan itu bisa dibilang cukup sedikit kalau untuk kelas asisten praktikum. Dan dari beberapa prodi yang sudah saya ajak bicara juga
sangat setuju terkait hal tersebut. Jadi tetapi karena prodi yang saya ajak bicara itu baru prodi yang masih terbilang baru, nah itu jadinya mereka itu masih ngikut dengan prodi-prodi yang udah lama kayak di FIK. Jadi kalau misalnya dari FIK itu setuju untuk adanya kenaikan HR buat asisten praktikum, jadi yang prodi yang bawah tinggal ngikutin seperti itu. Jadi kalau untuk permasalahan HR yang cukup, sebenarnya forum asisten bukan yang memberi ya. Jadi forum asisten itu cuma sebagai perantara antara asisten praktikum dengan prodi. Jadi kita hanya perantara aja. Kalau yang memberikan HR itu kan nanti diproses di DPK ya, dan itu udah ada kesepakatannya bahwa HR-nya segitu. Tapi kalau untuk kenaikan HR, insya Allah dari forum asisten juga sedang mengusahakannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Leon atas tanggapannya. Apakah dari teman-teman asisten masih ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi terkait dengan hal tersebut? Ya, dipersilakan Mbak. Terima kasih atas waktunya, izin menanggapi untuk poin ini. Mungkin untuk pemberian HR yang cukup, menurut saya selama ini jadi asisten, menurut saya itu tidak setara dengan apa yang saya kerjakan selama jadi asisten. Karena apa? Karena menurut saya kalau dengan nominal 17.000 itu menurut saya cukup untuk menemani dosen, setiap asisten membantu dosen di setiap jam mata kuliah tersebut. Tetapi untuk tugas saya sendiri untuk menjadi seorang asisten itu, saya diwajibkan untuk membuat pretest setiap pertemuan, kemudian diwajibkan untuk mengoreksi juga, kemudian ditugaskan untuk mengoreksi progress report dan mengoreksi laporan akhir dari tugas mahasiswa tersebut. Jadi menurut saya untuk gaji yang 17.000 ini di diri saya sendiri adalah keberatan begitu. Terima kasih. Ya. Dari prodi apa, Mbak? Prodi Perencanaan Daerah dan Kota. Oke. Saya tidak bisa komentar ya, mohon maaf ya. Ya. Makasih Mbak atas tanggapannya. Dari teman-teman lain, apakah masih ada tanggapan? Yang online masih ada tanggapan? Saya tanggapi ya. Mungkin seperti yang diusulkan Pak Anggit tadi, itu untuk membentuk forum asisten di masing-masing fakultas. Tujuannya apa? Seperti yang Mbaknya sampaikan tadi ya. Mungkin asisten di fakultas A, B, C itu berbeda-beda tugasnya. Ya, kalau di fakultas informatika kan di lab, ya, membantu dan sebagainya. Hanya itu yang dikerjakan. Tapi untuk di fakultas lain, mungkin di arsitektur atau di ilmu komunikasi atau di PWK kan harus ngotong-ngotong alat dan sebagainya lah, harus bikin apa dan sebagainya. Nah itu kan berbeda. Nah mungkin seperti yang diusulkan Pak Anggit tadi, membentuk forum asisten di fakultas yang lain. Tujuannya apa? Ya itu tadi, untuk melihat, oh itu asisten ini kerjanya seperti ini sih, ya. Oh asisten itu kerjanya seperti ini dan sebagainya. Kalau saya lihat ya, karena di lab itu kan mewadahi semua fakultas, semua fakultas. Jadi kita tahu, terutama untuk yang di studio itu yang paling ribet, ya. Studio green screen, studio reportase dan sebagainya itu adalah yang paling ribet nyiapin alatnya. Maka kemarin saya juga sempat, ini asisten setengah jam sebelumnya itu sudah masuk lab, ya. Karena apa? Nyiapin alatnya itu, ya. Belum lagi kalau sudah selesai harus merapikan alatnya dan sebagainya. Alat-alat yang studio itu wis ting kriwil ya. Bandingkan dengan teman-teman yang di lab komputer kan enak, tinggal shutdown selesai, iya kan? Nah, tapi kok sama gajinya, nah itu kan kayaknya agak gimana gitu ya. Makanya tadi seperti yang Pak Anggit sampaikan, bentuk forum asisten yang di fakultas, jadi bisa menentukan, oh ternyata fakultas ini seperti ini sih asistennya, oh yang lain seperti ini, seperti itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak Andika atas tanggapannya. Apakah dari teman-teman masih ada tanggapan atau gimana? Ya, udah cukup ya. Lanjut. Nah, ini mungkin bisa dilanjut slide berikut. Apakah dari
teman-teman asisten masih ada tanggapan dengan mengenai forum asisten mengayomi asisten sesuai dengan tugas masing-masing? Dari yang online? Ya, silakan Mbak Melinda. Oke, izin open mic ya. Untuk bagian forum asisten mengayomi atau apa ya? Ya mungkin kalau lebih bertanggung jawab sebagai apa dari teman-teman asisten ya. Kalau di saya sendiri, terutama di penanggung jawab di fakultas FES ya, itu agak kurang apa ya, kurang komunikatif. Jadi misal kita tanya via Japri chat gitu kan, terus nanya yang kita nggak tahu soal ini gimana ya. Nah waktu itu pernah kejadian PJ-nya ini menjawab beberapa hari setelah pertanyaan itu, dan saya sampai lupa apa yang saya tanyakan ke beliau gitu kan. Entah ini mungkin karena halangan urusan pribadinya atau bagaimana, tapi menurut saya karena dia sebagai anggota forum asisten setidaknya juga apa ya, tetap bertanggung jawab atas tanggung jawabnya sebagai PJ itu. Jadi mungkin saran saya untuk forum asisten mungkin bisa anggotanya bisa dikoordinasikan kembali bagaimana anggotanya untuk terus apa ya, ibaratnya kayak ngeladenin asisten yang mungkin yang baru atau yang nggak tahu satu hal dalam asisten itu bagaimana. Apalagi kemarin saya juga nanya pas awal-awal apa ya, awal-awal baru mulai ngasisten gitu loh. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Melinda. Ini dari Mas Leon ingin menanggapi, silakan. Tes. Oke, terima kasih atas masukannya Mbak Melinda. Jadi untuk terkait di permasalahan FES tadi, mungkin seperti ini ya. Di sini saya juga membutuhkan data. Kalau misalnya datanya itu valid dan saya tahu misalnya siapa anggota yang bisa dibilang tidak berkompeten, ya itu mungkin bisa diserahkan ke saya dan itu bisa dijadikan bahan evaluasi untuk forum asisten ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Leon atas tanggapannya. Apakah dari Mbak Melinda masih ada tanggapan lagi? Sudah cukup Kak. Terima kasih. Oke. Ya, next slide. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita pada dialog asisten hari ini. Terima kasih. Saya Nita Helmawati selaku moderator. Apabila dalam memandu acara pada hari ini ada kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Nita Helmawati selaku moderator yang telah memimpin jalannya pembahasan aspirasi dialog asisten tahun 2022. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah penyampaian hasil keputusan yang akan disampaikan oleh Saudari Reni Fatarina. Bisa dipersilakan. Baik, di sini saya langsung saja akan membacakan hasil keputusannya dari hasil kuesioner tadi. Untuk yang pertama, saya dan rekan asisten mampu menjalankan tugas asisten dengan baik, sudah terrealisasi. Yang kedua, minimal satu asisten selalu hadir di ruang lab untuk mengasisten ditindaklanjuti. Yang ketiga, saya dan rekan saya berpakaian sesuai aturan ketika mengasisten baik online maupun offline ditindaklanjuti. Yang keempat, rekan asisten saya mudah dihubungi sehingga komunikasi antar asisten dapat berlangsung intens, terrealisasi. Yang kelima, ketika saya dan rekan saya mendapat kendala di lab dan tidak menyelesaikannya, UPT dapat membantu kendala tersebut dengan baik dan cekatan terrealisasi. UPT selalu standby di depan setiap jam perkuliahan.
sudah terrealisasi. Yang ketujuh, mahasiswa sangat kooperatif ketika asisten mengajar, terrealisasi. Mahasiswa tidak canggung dalam berinteraksi dengan asisten, terrealisasi. Mahasiswa hadir di ruang lab sesuai jadwal perkuliahan blended, terrealisasi. Mahasiswa sangat aktif dalam praktikum, terrealisasi. Mahasiswa tidak memiliki kendala di ruang lab, ditindaklanjuti. Yang ke-12, dosen mudah dihubungi, terrealisasi. Dosen selalu memberikan modul acuan praktikum, ditindaklanjuti. Dosen selalu hadir di ruang lab, terrealisasi. Dosen menjelaskan pembagian peran asisten dengan baik, terrealisasi. Dosen memberikan kesempatan asisten untuk memegang praktikum secara penuh, terrealisasi. Forum asisten sangat membantu asisten ketika ada masalah, terrealisasi. Forum asisten memberikan HR yang cukup, ditindaklanjuti. Forum asisten memberikan informasi yang terbaru untuk asisten berkaitan dengan informasi perkuliahan blended, terrealisasi. Dan yang terakhir, forum asisten mengayomi asisten sesuai dengan tugas masing-masing, ditindaklanjuti. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Saudari Reni Fatrina yang telah menyampaikan hasil keputusannya. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu penandatanganan hasil keputusan. Kepada Bapak Anggit Dwi Hartanto MKom, kemudian Bapak Andika Agus Slameto MKom, dan Saudara Leon selaku Ketua Forum Asisten dipersilakan menandatangani hasil keputusan berikut. Kepada Bapak Anggit Dwi Hartanto dan Bapak Andika Agus Slameto dan Saudara Leon selaku Ketua Forum Asisten dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin asisten yang telah membantu dalam keberlangsungan kegiatan Dialog Asisten Praktikum 2022 ini. Saya Ananda Fikri. Dan saya Astrila, selaku MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perilaku saat membawakan acara pada hari ini. Mari kita tutup acara Dialog Asisten 2022 ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Demikian kegiatan Dialog Asisten 2022 ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman asisten yang online mungkin bisa langsung diambil dokumentasinya. Kemudian untuk yang offline bisa langsung kita foto bersama di sini ya.
Oke, baik teman-teman, saya bantu pandu ya untuk Bapak Ibu tamu undangan bisa di depan, kemudian di belakangnya bisa diikuti oleh dari teman-teman rekan-rekan dari forum asisten. Oke, yuk bisa segera aja biar nggak terlalu lama. Yuk teman-teman. Kemudian yang di belakangnya bisa diikuti oleh teman-teman yang hadir offline pada pagi hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang online, kiranya udah ada dokumentasi dari PDD ya? Oke, jadi teman-teman yang offline sudah di-access, jadi di sini saya memandu untuk yang offline aja ya teman-teman. Yang di sini ditambahi lagi dong, biar padat. Kemudian mbaknya bisa di sini, di belakang ini, saat ini out of frame di sini ya. Oke, Mas Leon coba di sebelah sana aja Mas. Di situ kasihan nutupi mbaknya yang di belakang. Nah gitu aja, Mas Leon yang ngalah ya, terima kasih ya Mas. Oke. Oke. Yang di belakang kalau ya bisa naik di atas itu aja ya. Oke. Kalau mau di sebelahnya Pak Anggit nggak apa-apa nih, monggo. Oke, baik semuanya kita gaya formal dulu. Yang pertama teman-teman bisa formal dulu yang Bapak Ibu tamu undangan bisa seperti itu. Kemudian teman-teman bisa gimana ya gaya formal mungkin seperti ini. Boleh teman-teman? Ya kita yang berancang aja ke yang paling formal dulu. Oke, baik teman-teman. Semua hadap kamera 1, 2, 3. Oke, sudah ya Mas? Oke, lanjut yuk. Gaya yang kedua mau gaya yang kayak gimana teman-teman? Gaya bebas atau mungkin teman-teman bisa nunjukin yang bawa ID card bisa kayak gini teman-teman, yuk biar kita bisa bahkan kalau kita ini teman-teman dari forum dari asisten Perkum dan teman-teman forum asisten ya teman-teman. Oke, bisa tunjukkan ID cardnya yang bawa ID card, bukan ya Bapak Ibu tamu undangan, mohon maaf ya Pak. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, yuk mau gaya bebas apa lagi? Satu sesi foto lagi. Kreatif ekonomi Pak yuk teman-teman yuk. Ya sesuai dengan requestnya Pak Angga yuk. Kita teman-teman gaya seperti ini semuanya. Yang di belakang mungkin bisa gini biar kelihatan. Nah oke, baik teman-teman. Oke, semua hadap kamera 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada Pak Anggit, Bu Rida, dan juga Pak Andika. Ya, baik terima kasih ya Pak Anggit, sama Pak Andika, sama Bu Rida sudah berkenan.